Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Semuanya yang nonton video ini, terutama untuk teman-teman Aswaja, warga Nahdliyin, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Inilah contoh dari orang-orang Wahabi yang asal komen, asal nyerocos. Dia membela Harry Pras. Saya, dengarkan ya Mas, saya membantah Harry Pras karena Harry Pras itu sudah berbohong menyebut bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama, muktamar pertama pada tahun 926, ini katanya muktamar NU membid'ahkan masalah tahlilan. Saya sudah membongkar di dalam kitab Ahkamul Fuqaha hasil keputusan muktamar NU itu, Mas Bi, ya, tidak ada menjelaskan tentang masalah tahlilan. Jadi ini saya katakan Harry Pras itu berbohong. Jadi Anda coba ikuti narasi saya dari awal konten sampai akhir, itu ikuti. Jadi yang saya bantah dari Mas Harry Pras ini, ketika Mas Harry Pras menyatakan bahwa NU dalam muktamar pertamanya itu pada tahun 1926, waktu itu Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Amnya, itu kata Mas Harry Pras melarang atau menganggap bid'ah mungkaroh masalah tahlilan. Padahal di muktamar NU tidak dibahas tentang masalah tahlilan. Yang dibahas itu masalah makan-makan, Mas B, ya. Bukan masalah tahlilan yang dibahas di situ. Kalau Anda mau membahas masalah makan-makannya, ayo kita live di sini. Saya akan bantah pernyataan Anda dengan pendapat ulama Anda sendiri, yaitu Imam Ibnu Baz. Bagaimana hukum orang makan-makan di keluarga mayit itu, ya? Yang kita gabungkan, kita korelasikan dengan keadaan di Indonesia, di negeri tercinta kita ini, ketika ada orang yang meninggal dunia, para handai tolan datang ke sana dengan membawa sesuatu, dengan membawa beras, membawa uang, atau lain-lain sebagainya. Mari kita bahas ini. Saya tidak akan membantah Anda dengan pernyataan ulama-ulama Syafi'iyah, tapi akan membantah dengan pernyataan ulama Saudi sendiri, ulama kebanggaan orang-orang Wahabi, yaitu Imam Ibnu Baz. Ayo, kalau Anda berani mau diskusi dengan saya akan beberkan pernyataan Ibnu Baz itu tentang orang makan di keluarga duka itu. Jadi yang dibahas di situ adalah keluarga mayit menyediakan makanan, kemudian mengundang orang untuk makan di sana. Itu yujmi'una, itu ibaratnya di situ. Bukan membahas masalah tahlilan, tapi membahas masalah mengumpulkan orang untuk bertakziah ke sana, kemudian diberi makan dari keluarga mayit. Tuh yang pertama, ya. Gagal pahamnya Anda terhadap narasi orang. Padahal yang saya kritik adalah Mas Harry Pras menyinggung masalah tahlilan, katanya muktamar melarang, katanya muktamar menganggap bid'ah mungkaroh. Padahal di situ tak sedikit pun disinggung masalah tahlilan. Gitu loh Mas Bro. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda menyebutkan bahwa makruh jika dikerjakan terus-menerus maka akan menjadi haram. Sampai mengatakan saya itu hanya membaca kitab separuh-separuh atau dan lain-lain sebagainya lah narasi Anda itu. Begini ya, saya juga akan mengajak Anda diskusi. Kalau Anda punya kemaluan, Anda jantan, silahkan layani saya ini. Anda mengatakan bahwa makruh yang dikerjakan secara terus-menerus maka akan berubah hukumnya menjadi haram. Jangan berpendapat dengan pendapatnya ulama. Saya sudah malas akan membahas dengan pendapatnya ulama. Saya akan tanyakan Anda dari sisi Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernyataan Anda itu bahwa makruh bila dikerjakan terus-menerus akan berubah menjadi haram. Itu ya Mas Bro. Silahkan naik. Jelaskan bagaimana Al-Qurannya, bagaimana hadisnya. Kalau makruh dikerjakan terus-menerus maka akan menjadi haram. Jangan mengikuti pendapat ulama.
Kalau mengikuti pendapat ulama, apalagi ulama Anda misalnya, maka saya juga akan membantah Anda dengan pernyataan ulama bahwa makruh yang dikerjakan terus-menerus, ya tetap makruh, namanya makruh. Jadi kalau Anda mau diskusi dengan saya, silahkan datangkan Al-Quran, silahkan datangkan hadis sesuai jargon orang-orang Wahabi yang digaungkan oleh ustadz-ustadz Anda, bahwa manhaj Anda yang mengaku manhaj salaf, bukan manhaj salaf, itu adalah Al-Quran dan hadis. Hakim tertinggi Al-Quran dan hadis, bukan pendapat ulama. Maka saya tantang Anda untuk membuktikan. Silahkan datangkan Al-Qurannya, silahkan datangkan hadisnya yang menjelaskan makruh bila dikerjakan terus-menerus, maka akan berubah menjadi haram. Jangan pakai pendapat ulama. Kalau pakai pendapat ulama, saya akan membantah Anda juga dengan pendapat ulama, ya Mas Bro. Saya berharap Anda itu jantan, menerima tantangan saya. Saya harap Anda orang yang berilmu, mampu memberikan bukti, mampu mendatangkan referensinya. Bukan hanya asal garang di kolom komentar Anda itu. Tampakkan bahwa orang-orang yang mengaku manhaj salaf ini adalah orang-orang yang berilmu, bukan kumpulan orang-orang yang bodoh. Jadi tampakkan, buktikan, bukan hanya garangnya di kolom komentar, ya Mas Bro.